Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Oke, untuk materi pada hari ini kita membahas tentang evaluasi pembelajaran. Tapi jangan lupa like, comment, and share ya. Jangan lupa selalu tekan loncengnya. Oke. Sekilas pengertian dan tujuan pengukuran, penilaian, evaluasi, dan pembelajaran. Oke, kita masuk di materinya, yang dimana kita ketahui bahwa berbicara tentang kurikulum, maka kita akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Buddhaya, Salam Kebajikan. Oke, untuk materi pada hari ini sekilas tentang pengertian, tujuan pengukuran, penilaian, evaluasi, dan pembelajaran. Nah, oke, jangan lupa like, comment, and share ya. Oke, kita lanjut lagi di evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran itu berbicara tentang pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Nah, kalian bisa lihat pengukuran adalah pembandingan sesuatu dengan satu ukuran tertentu bersifat kuantitatif. Jadi untuk mengetahui perbedaan itu, jadi kita harus mengukur. Ya, pengukurannya harus jelas supaya kita bisa mengetahui apa perbandingan atau pengukuran dari penilaian evaluasi itu. Nah, oke, lanjut lagi. Penilaian adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk. Penilaian bersifat kualitatif. Jadi, ketika kita mengukur sesuatu, pasti ada penemuan antara ukuran baik dan buruk. Jadi, ketika kita melakukan kayak penelitian kuantitatif dan kualitatif, jadi ada pembandingan antara sebelum dan sesudah. Oke, next lagi. Mohon maaf ya ketika banyak gambar-gambarnya supaya bisa menarik kalian untuk menonton video ini. Oke, mengadakan evaluasi berarti meliputi kedua langkah di atas, yakni mengukur penilaian. Mengukur penilaian dan evaluasi merupakan kegiatan yang bersifat hierarki. Artinya, ketiga kegiatan tersebut dalam kaitannya dengan proses pembelajar mengajar tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan dalam pelaksanaannya harus dilaksanakannya secara berurutan. Jadi harus berurutan ketika mau melakukan suatu penilaian. Oke, evaluasi menurut Suharsimi Arkunto adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan dari pengukuran tersebut. Nah, tujuan evaluasi pembelajaran untuk mengetahui taraf efisiensi metode yang digunakan oleh pendidikan, mengetahui seberapa jauh hasil yang telah dicapai dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah mengetahui apakah materi yang dipelajari dapat dilanjutkan dengan bahan yang baru atau diulangi. Oke, lanjut lagi. Untuk mengetahui aktivitas proses pembelajaran yang dilaksanakan, untuk mengetahui kesesuaian
persepsi dan pemikiran peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Oke, lanjut lagi. Untuk mengetahui apakah komponen-komponen dalam proses pembelajaran sudah memberikan kontribusi positif bagi proses pembelajaran. Nah, yang pertama, mengetahui sejauh mana perkembangan dari pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui dampak apa yang terjadi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, bahan pertimbangan untuk menentukan proses selanjutnya agar lebih efektif dan efisien. Nah, oke. Saya kira tidak perlu ini. Kita lanjut lagi. Pembelajaran dan komponen pembelajaran. Makna pembelajaran instruksional. Pembelajaran merupakan proses pengembangan kreativitas berpikir yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir peserta belajar, serta dapat meningkatkan dan mengonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan dan pengembangan yang baik terhadap materi. Nah, lanjut lagi, pembelajaran memungkinkan seseorang manusia berubah dari tidak mampu menjadi mampu atau dari yang tidak berdaya menjadi berdaya. Nah, oke. Ini kemampuan awal, bimbingan, praktikum, belajar mandiri, kelompok. Kemudian apa yang dicapai dari itu? Saya kira dari yang rendah menuju ke yang lebih tinggi. Jadi kita misalnya mengukur tadi dari yang mengukur standar, kemudian apa yang kita hasilkan. Jadi kita menemukan dari hasil ujinya itu. Oke. Nah, ini kita bisa lihat menerima, menanggapi, menghargai, mengatur diri, menjadi pola hidup. Jadi kalian bisa lihat keterampilan psikomotor, menggunakan ketepatan, dan naturalisasi. Nah, selanjutnya kemampuan berpikir kognitif. Nah, saya kira sampai di sini dulu. Nanti kita buat lagi kelanjutan dari video ini.